Alhamdulillah diberi waktu 2 hari untuk istirahat. Sekarang sudah insya Allah sudah kembali normal untuk kondisi yang dirasa gitu. Kalau suara mungkin masih kelihatan gerok gitu. Mudah-mudahan kita bisa manfaatkan nikmat ini dengan sebaik-baiknya sehingga bisa menjadi pengingat ya. Bisa menjadi pengingat untuk kita ya. Kalau sakit itu kan membuat kita nelongso kehilangan yang sunah-sunah kadang-kadang. Kalau pas sehat kita bisa ratusan rakaat gitu. Kalau pas sakit kadang-kadang tenaga agak lebih berat gitu, sehingga menegakkan dalam jumlah banyak kadang-kadang agak susah gitu. Nah ini terasa itu, saya merasakan betul bahwa nikmat sehat sangat terlihat ketika sakit gitu. Jadi mudah-mudahan kita semuanya diberi kesehatan, bisa memanfaatkan sebaik mungkin gitu, sehingga semua nikmat betul-betul terkonversi menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya gitu. Termasuk keluangan waktu, kelonggaran apapun gitu. Insya Allah mudah-mudahan termasuk yang dimudahkan oleh Allah untuk betul-betul pemanfaatannya efektif dan efisien gitu. Yaitu mendapatkan taufik dari Allah sehingga setiap nikmat betul-betul kita gunakan betul untuk yang baik-baik. Saya cukup merasa bahagia gitu ketika saya ngisi sebuah pengajian pagi itu. Yang kebetulan Pak Tovan dengan Pak Bambang juga ikut waktu itu di masjid masjid apa namanya Jabal Nur di dekat rumah saya itu. Pembawa acaranya gini, sudah melihat lagi video-video yang kemarin, kemudian dia mengatakan intisari dari video yang terakhir, bahwa mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap apa yang diterangkan kemarin bisa kita implementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya apa? Ini pembawa acaranya itu belajar ulang, kelihatan. Jadi kata-katanya kelihatan betul ini melihat dan belajar ulang betul gitu. Sehingga yang diucapkan betul-betul salah satu intisari dari pelajaran sebelumnya. Dan ini penting ini. Nah ini penting insya Allah. Itu diantara cara bersyukur terhadap ilmu yang kita miliki. Jadi la in syakartum la azidanakum, dalam hal masalah ilmu ya kita yang pelajari itu kita betul-betul pahami betul supaya terimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kata-kata la in syakartum la azidanakum, tambahan atas nikmat itu implementasinya seperti itu. Dan itu terlihat Masya Allah. Masya Allah. Kemudian untuk pagi ini kebetulan tadi saya titipi Pak Tovan, kebetulan beliau kemarin barusan pindahan kantor ya, pindahan kantor yang sudah sebelumnya udah berapa lama Pak? 20 tahun lebih ya? 20 tahun. Di tempat yang lama udah 20 tahun gitu. Kemudian ada tempat baru yang kebetulan insya Allah lebih baik ya, insya Allah lebih baik karena itu investasinya masjid. Jadi ada sebuah masjid punya lahan, akhirnya Allah takdirkan ketemu dengan Pak Tovan, kemudian terjadilah rembak-rembuk dan akhirnya masjid ikut berinvestasi dengan membangun sebuah bangunan. Ukurannya berapa Pak? 10 kali 10 cukup besar ya. Dibangun cepat dan alhamdulillah bisa digunakan, dan per hari kemarin sudah dipindai semua alat-alatnya gitu. Saya dikirimi oleh beliau video-videonya ketika mindahin barang itu, Masya Allah. Semoga Allah mudahkan seluruhnya gitu. Ke kegiatan Pak Tovan, kita minta kepada Allah gitu, tentang semua kemudahan untuk tentu saja untuk kita semua gitu, untuk kita semua, bahwa doa ini untuk semua. Kalau lihat redaksinya gitu, kita berdoa minta kepada Allah, kita akan berdoa dua doa insya Allah gitu, jangan aminkan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana umurana kama yassartahu ibadika sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ini doa yang singkat tetapi manfaatnya sangat besar ya. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Jadi tidak ada kemudahan kecuali memang Engkau buat mudah. Jadi kita harus sadar betul, ini tauhid nih, tauhid kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kemudahan kecuali memang Engkau buat mudah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa karena pandai-pandainya kita, karena beliau sudah 20 tahun profesional misalnya gitu, enggak. Karena memang Allah berkehendak pindahan mudah karena Allah. Beliau tadi cerita,
mindahin AC itu bongkar pasangnya 350.000, tapi dimudahkan dengan 300.000 cukup ketemu orang yang pas gitu. Masya Allah, itu kan kemudahan. Ini buah dari Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tajul hasna idza syi'ta sahla, dan engkau jadikan yang sulit jadi mudah idza syi'ta sahla, jika kau kehendaki. Idza syi'ta itu kan jika engkau berkehendak. Nah, ini yang kita pahami sebagai perbuatan Allah itu mutlak. Perbuatan Allah itu mutlak. Saya merasakan saya sakit itu kemarin, ya ini perbuatan Allah mutlak, dan saya bersyukur terhadap rasa sakit yang saya rasakan. Saya yakin itu proses menggugurkan dosa, insya Allah. Maka saya bersabar di atasnya, mengingat kalimat salamun alaikum bima sabartum, ya sabar, ya sabar. Memang seperti itu seharusnya. Nah, ya udah mulai 50 tahun Pak, kan udah mulai merasakan badan tidak nyaman, dan itu kan dibawa terus, itu tidak nyamannya kan dibawa terus, berarti sabarnya kan terus. Sabar setiap waktu. Saya mulai merasakan punggung kanan kiri sakit, ini pundak sakit itu sejak kepulangan saya ke Cilacap setahun yang lalu. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba setelah pulang itu naik kendaraan sakit punggungnya. Saya pikir sakit karena lama tidak jarak jauh. Ternyata setelah itu sampai sekarang sakit. Sampai sekarang. Jadi Masya Allah, sakitnya itu kerasa betul gitu, kerasa betul. Allahumma yasir lana, kita minta kepada Allah, ya Allah mudahkan kami umurona, di dalam urusan kami, kama sebagaimana yasar tahu engkau mudahkan urusan ibadah kesolihin. Jadi secara asal orang soleh itu dimudahkan urusannya. Makanya kita berharap kesolehan itu betul, karena secara asal kesolehan itu identik dengan dimudahkan urusan. Dan tentu saja yang berusaha soleh pasti merasakan itulah. Bahkan kalau kita melihat testimonial orang-orang ketika dia mendapatkan kemudahan, itu dikaitkan dengan saya waktu itu habis ini loh sholat tahajud loh gitu. Kemudian saya waktu itu lagi rajin banget sholat 2, kemudian saya kan gitu. Tidaknya itu menjadi testimonial buat kita. Jadi bisa bayangkan kalau jangan betul-betul karena Allah tuh, ya kan, maka dunia akan hadir kepada kita dengan hina, insya Allah. Insya Allah. Semoga kita semua demikian. Semoga kita semua demikian, insya Allah. Jadi dengan amalkan Allahumma las. Saya kira udah sering dipraktikkan oleh panjenengan semua, insya Allah. Mas Awan sudah biasa belum pakai doa itu? Belum itu apalagi dengan yang sering masang untuk CCTV dan sebagainya, yang selalu baru kan, maunya tempatnya selalu baru, medannya selalu baru, itu penting itu, ya kan, penting. Saya berdoanya itu bahasa saya sendiri. Iya, yang semisal ini toh. Iya. Allahumma la sahla. Nah, ya itu. Dalam bahasa Arab Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Jadi memang semuanya itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa menjadi amalan yang bisa digunakan sehari-hari, insyaallah. Kemudian kita bacakan untuk kitab kita, insya Allah. Pagi ini mungkin saya banyak membaca karena materinya memang terkait dengan bacaan yang kayaknya nggak bisa dirubah-rubah gitu, ditambah-tambah. Kemarin kita terakhir dengan talqinlah orang yang hendak mati di antara kalian dengan la ilaha illallah, sudah insya Allah. Kemudian ada kalimat ini seorang syahid tidak merasakan sakit terbunuh kecuali seperti seorang di antara kalian merasakan cubitan atau gigitan. Jadi jangan perlu tahu. Jadi orang mati syahid itu hanya seperti gigitan semut. Ketoknya di pedang loh. Ketoknya di pedang itu sakaratul mautnya cuma kayak gigitan semut. Masya Allah. Kayak dicubit aja. Jadi apa yang terlihat secara fisik itu tidak mencerminkan apa yang terjadi di dalamnya. Ini sebagai jawaban sekaligus, Allah itu wong Kristen katanya mati ya penak-penak senyum itu, ya kan? Ini tidak mewakili, ya. Tidak selalu mewakili. Kadang mewakili, tapi tidak selalu mewakili. Ya. Kemudian ini judulnya saat-saat menegangkan. Ya. Al-Qurtubi berkata dalam hadis dinyatakan bahwa apabila kematian orang mukmin, ini jangan perhatikan, ya. Apabila kematian orang mukmin sudah dekat, maka 4 malaikat turun kepadanya. Nanti di sebagian riwayat ada yang mengatakan 3, tapi di sini riwayat ini mengatakan 4. 1 malaikat menarik jiwanya dari kaki kanannya,
Satu malaikat menariknya dari kaki kirinya, satu malaikat menariknya dari tangan kanannya, dan satu malaikat menarik dari tangan kirinya. Jadi lewat ujung-ujung. Jadi lewat ujung-ujung. Jiwa itu mengalir seperti tetesan air bagi orang mukmin. Ringan maksudnya. Ditarik oleh 4 malaikat itu dari ujung-ujung bagian tubuh dan pangkal-pangkal jari-jari mereka. Itu. Jadi seperti itu. Sedang orang kafir, orang selain Islam, rohnya mengalir seperti rebusan air dari bulu basah. Itu yang sering dikatakan seperti ditarik dari tempat yang sangat kasar. Gitu. Sakitnya kayak mana itu. Makanya di sini disebutkan, buatlah peran tentang, jadi ya dengan buat peran, seolah-olah pada posisi itu maksudnya. Buatlah peran tentang dirimu, hai yang terperdaya. Kita disindir, kata-kata terperdaya kita udah tahu nih. Ali Imran 185. Ini enaknya kalau kita udah baca dengan ilmu tuh kayak gini enaknya. Kata-kata terperdaya itu kita langsung lari ke Ali Imran 185. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwa setiap kenikmatan dunia itu, saya kalau ingat Pak Hartono loh saya, karena Pak Hartono waktu itu tanya gitu. Itu Pak Hartono jenengan dapat pahala terus insya Allah. Waktu itu jenengan tanya apakah yang dimaksud ini semuanya, itu jenengan tanya itu waktu itu. Apakah kalau memperdaya itu semuanya? Iya. Ya, semua yang namanya nikmat itu berpotensi memperdaya kita, sangat berpotensi memperdaya kita. Gitu. Makanya dikatakan buatlah peran tentang dirimu hai yang terperdaya sewaktu sakaratul maut datang kepadamu. Jadi kadang-kadang kita memang disuruh membayangkan situasi itu. Rasa sakit dan penderitaan menyerang kita. Lalu ada yang berkata bahwa si fulan telah berwasiat dan hartanya telah dihitung. Dan yang lain berkata bahwa si fulan keluh lidahnya sehingga ia tidak lagi mengenal tetangganya. Dan tidak dapat berkata kepada saudara-saudaranya, seakan-akan saya melihatmu sedang mendengarkan pembicaraan, namun kamu tidak mampu memberi tanggapan. Kemudian anak perempuanmu menangis seperti tawanan, mengiba dan berkata, bapakku tercinta, siapa yang mengurusku, si yatim ini per hari ini, setelah kematianmu? Siapa yang mencukupi kebutuhanku? Demi Allah, engkau mendengar perkataanku, namun tidak kuasa memberikan jawaban. Jadi sakitnya tuh sakit secara fisik dan secara mental. Gitu. Jadi sakaratul maut itu sakitnya secara fisik dan secara mental. Makanya kemarin disebut naza, ya kan, di bagian rohnya. Jadi berkumpul sakit menjadi satu. Makanya di situ disebutkan kemarin bahwa sakitnya tuh sampai masih kerasa sampai yaumil akhir, bayangin. Jadi sakitnya orang sakaratul maut itu masih istilahnya masih menghantui sampai yaumil akhir. Makanya nanti ada penghiburan buat orang-orang mukmin, yaitu diperlihatkan tentang kedudukannya di sorga setiap pagi dan petang, sehingga dia merasakan kondisi yang lebih nyaman. Kemuliaan yang menakjubkan. Saya tidak bacakan syair-syairnya, ini syairnya panjang banget nih. Ini kalimat-kalimatnya luar biasa, tapi nggak saya bacakan karena panjang sekali. Kemuliaan yang menakjubkan. Ibnu Mubarak dan Ibnu Mandah. Ini orang-orang hebat nih. Kalau saya sebutkan Ibnu Mubarak, Ibnu Mandah itu orang-orang hebat. Jadi nanti baca sendiri riwayat-riwayat mereka. Siapa Ibnu Mubarak, siapa Ibnu Mandah, saya udah baca semua itu. Dan dari kisahnya itu aja kita sudah tertegun. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Meriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi, ia berkata, Al-Quradi, Muhammad bin Ka'ab Al-Quradi, ia berkata, apabila jiwa seorang hamba mukmin telah di mulut dan hendak keluar, ini riwayatnya dari mulut, maka datanglah malaikat maut kepadanya mengatakan assalamualaikum. Nah, nanti kita akan lihat ya, kita itu akan masuk yang mana gitu. Assalamualaikum artinya kedamaian bagimu, kabar gembira. Hai wali Allah. Nah, itu yang saya katakan. Kita sudah baca tentang Yunus 62, 63, 64. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Di ayat 64-nya lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Lahumul busyra adalah kabar gembira buat mereka fil hayati dunya, di kehidupan dunia. Ini mulainya nih. Jadi di dunia pun ketika mau dicabut udah kalimatnya kalimat yang assalamualaikum. Hai walinya Allah. Wali secara hukum bahasa artinya apa? Dekat. Siapa mereka? Alladzina amanu
wa kanu yattaqun. Orang-orang yang selalu beriman kepada Allah dan dia bertakwa betul kepada Allah secara terus-menerus. Makanya sekali lagi saya katakan, orang Islam jangan pernah berpikir istirahat untuk beribadah kepada Allah, enggak ada. Diberi harta banyak, dengan harta kita ibadah, diberi ilmu, dengan ilmu kita beribadah, diberi tenaga, dengan tenaga kita beribadah. Memang begitu itu. Memang begitu. Untuk mendekat kepada Allah itu begitu. Sebagaimana saya sampaikan kepada panjenengan, ada perjanjian antara bos dan karyawannya mulai bekerja jam 8 sampai jam 4 sore. Kemudian jenengan jadi bos, jenengan bosnya punya karyawan 100 orang. 5 diantaranya pulangnya jam 8 malam. Berarti bonusnya berapa jam itu? Dari jam 4 sampai jam 8 malam udah 4 jam. Dia masih ngerjain sesuatu lah, ini lah. Enggak, bukan sesuatu yang menjadi job desk-nya dia. Ya kan? Cuma dihukumi nek gelem, alhamdulillah baik-baik saja. Kira-kira dari 100 orang ini paling dekat dengan bosnya siapa? 5 orang itu kan? Ya enggak? Yang 5 orang itulah. Kalau mau dekat gitu. Karena apa? Karena dia mengerjakan yang sunnah. Ya kan? Bukan sesuatu yang wajib. Tentu saja orang mengerjakan sunnah wajibnya sudah, orang mlebu jam 4 balik jam 8. Ya kan? Paham tuh maunya nek melaksanakan yang sunnah berarti ya duhure ya wis maksudnya. Ora terus qobliyah ba'diyah ini duhure hilang ya sama juga bubar gitu. Jadi dikatakan assalamualaikum wahai walinya Allah. Jadi kalau jenengan termasuk walinya Allah akan dengar kayak gini nih. Jadi sebenarnya orang-orang yang meninggal, makanya orang mukmin yang meninggal pengen segera dikuburkan. Bukan menunggu, segera dikuburkan karena mereka sudah dapat kabar bahagia. Kemudian mencabut jiwanya dengan ayat berikut. Nah ini yang kita harapkan nih. Quran surah An-Nahl ayat 32. Coba baca Mas. Quran surah An-Nahl ayat 32. Siapa yang bawa HP? Mas Jini, Mas Jini. Quran surah An-Nahl ayat ke-32. Ini cara malaikat maut mencabut bagi orang-orang yang baik. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Nah itu jadi dengar sendiri ayatnya bahwa apa yang disampaikan itu ada dalam ayat itu. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin adalah orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan yaquluna salamun alaikum. Jadi malaikat mengatakan salamun alaikum atau dalam bahasa kita assalamu alaikum. Jadi keselamatan buat kalian, kedamaian buat kalian. Jadi masya Allah kita tuh jadi buah perjuangan kita, kesabaran kita sepanjang hidup ini itu berbuah di ujung seperti ini. Ini yang kita harapkan. Karena inilah pembuka kehidupan yang seterusnya. Kematian itu kan pembuka kehidupan yang tanpa akhir. Jadi kita ingin betul pintu itu menjadi pintu yang baik buat kita. Makanya hari ini kita betul-betul sabar nih, sabar gitu. Memang sabar itu mendefinisikan semuanya nih. Makanya dikatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Ini mendefinisikan semuanya. Saya hijrah itu berbekal sabar insya Allah. Sebagaimana saya sampaikan dengan saya pertama pindah ke rumah itu Pak Taufan, dari keadaan rumah yang kondisinya jauh lebih baik, secara mental tuh shock gitu. Waktu itu masih ini Pak, masih nggak ada catnya Pak waktu itu Pak, masih cuma pelamir itu loh, pelamir, nggak ada. Saya belum pernah hidup di rumah kok nggak ada plafon, itu belum pernah. Masuk nggak ada plafonnya. Terus pelamir aja belum selesai Pak, jadi di pelamir belum selesai, rumahnya rumah tua gitu kan. Itu secara mental tuh shock, luar biasa. Kalau bukan mengingat sabar karena betul-betul ingin hijrah, ingin memperbaiki keadaan, mungkin nggak kuat itu. Anak-anak lebih shock lagi gitu kan. Yang shock, saya orang tua, shocknya shock yang ini, anak-anak lebih lagi gitu. Kondisinya betul-betul luar biasa, luar biasa. Kita tidak terbiasa dengan kondisinya tidak rapi gitu. Harus tidak rapi kondisinya. Saya barang-barang banyak, kain-kain kita ketumpuk-tumpuk di mana-mana.
Dulu ditempatkan dalam satu gudang tersendiri waktu kita rumahnya nggak di situ. Ini semua kalau bukan karena bersabar itu sulit, rasanya sulit sekali. Makanya saya katakan betul kalau pada akhirnya kita dikatakan assalamualaikum, salamun alaikum bima sabartum. Roh seorang mukmin keluar nih, jangan perhatikan nih. Makanya sering saya katakan ke jenengan dan saya pernah mengalami ini. Ruh seorang mukmin keluar lebih wangi dari bau kasturi. Makanya kadang-kadang membaui wangi sampai sak ruangan. Para malaikat yang mematikannya membawanya naik. Mereka bertemu dengan para malaikat yang ada di langit dan disapa, siapakah yang bersamamu, mulai dari langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit sampai kemudian di hadapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang bersamamu ini? Mereka menjawab si fulan, dan mereka menyebut amalan terbaiknya. Makanya kita harus punya amalan yang banyak, amalan terbaik kita. Amalan terbaik memang amalan yang paling sesuai sunnah dan paling ikhlas. Amalan yang paling sesuai sunnah dan paling ikhlas. Karena yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Quran surah Al-Kahfi ayat 110, ayat terakhir. Barang siapa ingin bertemu dengan Rabb-nya, maka dia harus punya amal soleh dan ikhlas karena Allah. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak berbuat syirik sama sekali. Jadi enggak ada tawar-menawar masalah kesyirikan. Para malaikat langit berkata, semoga Allah memberi kesejahteraan kepada kalian dan juga memberi kesejahteraan kepada orang yang bersama kalian. Lalu dibukakan pintu langit. Lalu terbukalah pintu-pintu langit baginya. Selanjutnya ia dibawa lewat pintu yang dilalui amal perbuatannya. Wajahnya berseri. Ia menghadap Tuhan dengan wajah yang bercahaya bak matahari dan bau harum meliputinya. Dari Abdullah bin Amir, ini terus menerus sampai ke langit ketujuh nih. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma, ia berkata, apabila Allah mematikan seorang hamba mukmin, maka Allah mengutus dua malaikat kepadanya dengan percak dan wewangian dari sorga. Keduanya berkata, wahai roh suci, keluarlah menuju ketentraman, rezeki dan Tuhan yang tidak marah. Ini masya Allah. Jadi mungkin yang sudah pernah terlibat di dalam kasus-kasus besar itu akan pernah merasakan yang seperti ini. Sebagaimana saya ceritakan nih, ketika saya berkasus, ini contoh kecil gurunya panjenengan ya, sekarang jadi gurunya panjenengan. Jadi kasus belum orang soleh loh, belum. Saya itu baru berusaha jadi orang soleh saja, pernah mengalami kasus seperti itu, belum mati itu, ya kan, baru berkasus. Saya di soal sama orang yang saya perhatikan panjenengan, itu ketika sidang itu hanya membawa hanya beberapa orang. Di dalam ini juga dikatakan bau wangi itu hanya dibawa oleh beberapa orang khusus saja. Nggak semua orang bisa membaui, orang nggak baik nggak bisa membaui. Dan itu pernah terjadi di kasus saya itu. Ada dua orang yang bisa membaui, yang dikatakan di dalam kitab ini dikatakan baunya bukan bau yang lazim. Itu pasti ada. Kalau orang baik pasti sekitarnya ada yang kebauan dengan bau yang sangat tidak lazim. Tentunya semakin besar tingkat kesolehannya, insya Allah efek baunya semakin besar. Makanya ada orang yang kalau meninggal bisa sak ruangan bau wangi terus gitu, di rumah sakit sekalipun. Ini kesaksian dari dokter-dokter begitu. Dan mereka tahu gitu, sudah hafal ini wangi bukan wangi disemprot gitu, bukan wangi karena wangian dunia, sama sekali beda masalahnya. Beda. Keluarlah sebaik-baik hal adalah yang kamu kerjakan. Roh itu keluar seperti bau kasturi terharum yang tercium hidung salah seorang dari kalian. Di sini disebutkan salah seorang dari kalian, nggak semuanya, nggak semuanya, tapi ada pasti yang membawa sangat enak ketika ada seorang mukmin yang meninggal. Mudah-mudahan istrinya panjenengan, mudah-mudahan pasangan panjenengan, sehingga membuat tentram yang ditinggalin. Bayangin Mas Dini, kalau Mas Dini meninggal, istrinya Mas Dini merasakan bau nyet gitu, kan tentram gitu. Itu yang paling kita harap Mas Dini. Jadi kalau hanya satu orang yang bisa membawa itu, saya berharap istri saya itu. Kalau saya duluan, sepertinya saya duluan gitu. Mudah-mudahan Allah berikan itu. Di penjuru langit para malaikat berkata, Maha suci Allah, telah datang dari bumi ruh suci. Bayangin nih, bayangin nih, Masya Allah.
sehingga tiada pintu yang hendak dilewati kecuali dibukakan baginya. Itu saya katakan bertahap. Dan tiada seorang malaikat pun kecuali mendoakan keselamatan dan syafaat baginya. Ini tercantum dalam hadis yang sangat panjang nih. Ini yang saya bacakan ini sebenarnya. Ini terjemahnya. Sampai ia dihadapkan kepada Tuhannya, lalu para malaikat bersujud sebelumnya seraya berkata, wahai Tuhan kami, inilah hambamu si fulan, disebutkan namanya, inilah hambamu Pak Tovan misalnya, kami telah mematikannya. Kemudian Mikail dipanggil dan dikatakan kepadanya, engkau tahu, engkau maha tahu, wahai Tuhan kami, inilah hambamu si fulan, kami telah mematikannya, engkau maha mengetahui tentangnya. Artinya malaikat tidak perlu menerangkan kepada Allah siapa kita. Allah pun berfirman, suruhlah dia untuk bersujud. Maka jiwa kita bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ. Lalu jiwa itu bersujud, kemudian Mikail dipanggil dan dikatakan kepadanya, letakkan jiwa ini bersama jiwa orang-orang mukmin lainnya hingga aku menanyakannya kepadamu pada hari akhir. Maksudnya dikembalikan ke jasadnya di bumi. Ruhnya dikembalikan ke jasadnya di bumi, nunggu sampai di yaumil akhir. Makanya kedudukan orang mukmin yang baik itu di kuburan baik, sehingga apa yang diharapkan adalah kapan ditegakkan saat, kapan ditegakkan kiamat, kapan yaumil akhir datang. Karena memang kedudukannya baik, kebahagiaan terbentang untuknya. Allah pun berfirman, suruh dia sujud, lalu dia sujud. Letakkanlah jiwa ini bersama dengan jiwa orang-orang mukmin hingga nanti dibangkitkan. Ia pun disemayamkan di kuburnya yang telah dilapangkan untuknya. Ini poin ini. Makanya usaha kita sekarang itu nggak usah capek. Nggak usah capek lagi, udah tua, sedikit waktunya, jangan capek. Ibadah dengan yang dipunyai pokoknya. Maksimal pokoknya, jangan sampai enggak. Ini loh yang akan kita dapat. Dilapangkan untuknya, panjangnya 70 dan lebarnya 70. Tidak diterangkan ini maksudnya apa. Jadi ini persoalan dimensi ukuran, tapi tidak diterangkan maksudnya 70 itu apa. Pokoknya tempat yang luas. Di dalamnya dibakarkan wewangian dan dibentangkan sutra. Jika ia mempunyai sesuatu dari Al-Quran, kalau jenengan ahli dalam Al-Quran, maka sesuatu itu akan meneranginya. Namun jika ia tidak ada, maka dijadikan baginya cahaya semisal cahaya matahari, dibukakan baginya satu pintu ke arah surga, sehingga ia dapat melihat tempat duduknya di surga pada waktu pagi dan sore. Jadi kalau orang punya Quran lebih-lebih lagi. Bagi yang nggak punya saja, mukmin yang baik itu sudah punya cahaya di alam kuburnya, dan dibukakan pintu surga, dan kita bisa melihat kedudukan kita di surga. Jadi tempat duduk jenengan besok di surga itu kedudukan di mana itu sudah diberitahu. Makanya nggak susah. Di alam kubur cuma dua, nikmat atau siksa, nggak ada pilihan lain. Cuma nikmat atau siksa di kubur itu. Dan kita bentuk nikmat dalam bentuk jiwa itu diperlihatkan. Jadi kan belum merasakan, namanya melihat belum merasakan kan. Tapi ini sudah diperlihatkan bahwa besok kamu di sana kedudukannya. Sebaliknya orang-orang yang kafir karena udah tahu kedudukannya buruk, maka dia nggak mau kiamat-kiamat. Gitu. Bala kematian ada 3. Pertama, penderitaan saat ajal dicabut sebagaimana telah disebutkan. Bala kedua, diperlihatkannya sosok malakul maut sehingga relung jiwa terhinggapi oleh perasaan takut dan ngeri. Sekiranya yang melihat sosoknya saat mencabut nyawa hamba yang berdosa adalah orang yang paling kekar sekalipun, tentu dia tidak akan bisa melihatnya. Jadi begini, diuraikan dari Ibrahim Khalilur Rahman bahwa ia berkata kepada malaikat maut, maukah engkau memperlihatkan kepadaku sosok dirimu ketika mencabut nyawa orang yang lacut? Malaikat menjawab, engkau tidak akan tahan melihatnya. Ibrahim berkata, tahan, katanya. Malaikat berkata, berpalinglah dariku. Maka kemudian berpaling, Ibrahim pun berpaling, kemudian menghadap lagi kepadanya, dan tampaklah seorang hitam yang terurai rambutnya, tertiup angin, berpakaian hitam, dari mulutnya dan tenggorokannya keluar api. Jadi itulah wajah dari malaikat ketika hendak mencabut orang yang lacut, orang yang buruk. Berpakaian hitam, dari mulut dan tenggorokannya keluar jilatan api dan asap, sehingga Ibrahim alaihissalam pun jatuh pingsan. Ia siuman tatkala malaikat maut telah kembali ke wujud aslinya. Lalu berkata, hai malaikat maut, sekiranya orang lacut tidak mendapat siksa saat kematian kecuali melihat sosok wajahmu yang menakutkan itu, tentu sudah cukup, saking mengerikannya. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Daud alaihissalam adalah orang yang pencemburu. Jangan perhatikan, kalau jangan lihat redaksi para nabi, para orang soleh itu mesti kalimatnya gini, sesungguhnya Daud alaihissalam adalah seorang pencemburu.
sehingga apabila dia keluar rumah tentu dia menutup pintu-pintunya. Maksudnya bagaimana? Dia punya istri. Nabi punya istri. Para nabi itu pencemburu, karena di antara ciri orang soleh itu pencemburu. Jangan perlu tahu nih. Makanya di antara siksa bagi orang yang tidak pencemburu, yaitu orang yang dayus, membiarkan istrinya nggak pakai jilbab di luar, itu berarti bukan pencemburu kan? Dayus itu dapat siksa, itu berat itu. Dan kalau jangan lihat Daud alaihissalam seorang pencemburu, Ibrahim alaihissalam seorang pencemburu. Makanya redaksinya begitu nih. Jadi ini laki-laki penting, jenengan pegangin betul, ada anak-anak penjenengan laki-laki harus jadi pencemburu, jangan enggak. Sehingga kehormatan istrinya, kehormatan adik perempuannya, kehormatan itu betul-betul dijaga gitu. Saya sering katakan ke anak-anak muda sekarang gitu, kalau diminta izin untuk dekat dengan teman wanita, termasuk amar, ya, kamu senang kok kalau ibumu diboncengin laki-laki selain bapakmu? Kamu senang kok kalau adikmu perempuan diboncengin laki-laki yang tidak dikenal? Saya cuma jawab gitu aja. Kenapa? Sesungguhnya orang-orang soleh itu orang-orang yang pencemburu. Sesungguhnya Daud alaihissalam adalah seorang pencemburu, sehingga apabila dia keluar rumah tentu dia menutup pintu-pintunya. Suatu hari wis ditutupi kabeh dan keluar rumah kemudian, namun istrinya dikejutkan dengan datangnya seorang laki-laki yang berada di dalam rumahnya, sehingga ia menegur gitu. Siapa yang memasukkan laki-laki ini? Jikalau Daud alaihissalam datang, tentu ia akan mendapat kemurkaannya. Daud datang dan melihatnya, ia berkata, siapa engkau? Orang itu menjawab, saya adalah orang yang tidak takut kepada raja-raja dan tidak dapat dicegah dengan tirai. Daud pun berkata, ini kalau dengan besok ketemu begituan, dia udah tahu. Kalau begitu demi Allah, tentunya engkau adalah malakul maut. Orang-orang soleh dibeginikan dengan perlu tahu. Ada sedikit diskusi ketika menjelang meninggal gitu. Dan Daud pun tetap pada tempatnya. Diriwayatkan bahwa Isa alaihissalam melewati sebuah tengkorak lalu menendang dengan kakinya. Ia berkata, berbicaralah dengan izin Allah. Tengkorak itu berkata, wahai Ruhullah, sebutan untuk Isa alaihissalam, rohnya, saya seorang raja pada masa tertentu dan ia menerangkannya bla 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 bla. Di antaranya ketika saya duduk di atas tahtaku memakai mahkotaku, ini dari posisi diagung-agungkan ini. Pasukanku berada di sekitarku dan dayang-dayangku di atas pelaminan istana. Saya dikejutkan oleh kehadiran malakul maut, sehingga seluruh anggota tubuhku menjadi lunglai di hadapannya. Kemudian jiwaku melayang kepadanya. Seandainya malaikat tidak datang, tentu pertemuan itu tidak ada perpisahan. Seandainya tidak terjadi hal itu, tentu kesenangan itu tetap tidak berubah menjadi keterasingan. Tiba-tiba seorang raja dari dipuja-puja menjadi tempat yang sangat terasing. Bahkan tengkoraknya tendang sama Nabi Isa itu. Bayangin. Bala ini dialami oleh pelaku-pelaku maksiat, namun dihindarkan dari orang-orang yang taat. Makanya kita taat itu bayarannya besar sekali. Para nabi menceritakan sakaratul maut saat ajal dicabut saja sudah berat. Belum lagi ketakutan yang dirasakan oleh siapa yang menyaksikan sosok malakul maut yang mengerikan tadi. Jikalau ia melihatnya dalam tidurnya di malam hari, tentu sisa umurnya dipenuhi perasaan susah. Bagaimana seandainya ia menyaksikan dengan mata kepala ketika kematian menjemput. Sedangkan orang yang taat akan melihat dalam sosoknya yang elok dan indah. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang pencemburu. Itu diulang lagi, jangan dengar tuh, bahwa Ibrahim alaihissalam adalah seorang pencemburu. Jadi jangan udah ngaji, ciri-ciri laki-laki hebat itu pencemburu terhadap istrinya. Jadi jangan sampai jangan bermurah-murah, istrinya salaman karo wong liya tek-tek, itu namanya ngawur itu. Jadi ini ciri-ciri orang soleh itu begitu, sehingga jenengan akan diberikan kebahagiaan di istri panjenengan. Dan ini kisah yang selalu sama di dalam sejarah orang-orang soleh, dan punya sebuah rumah yang dijadikan tempat ibadahnya. Apabila keluar rumah maka ditutuplah pintu-pintu rumah. Suatu hari ketika dia kembali, maka ini juga sekaligus sebagai peringatan kalau jenengan datang ke rumah orang ternyata tidak dibukakan pintu, mungkin dia istrinya lagi nggak ada suaminya, jangan paksakan masuk. Jangan kemudian mengatakan sombong banget gitu, jangan. Suatu hari ketika dia kembali dan masuk ke dalam rumahnya, dia dikejutkan oleh seorang laki-laki di dalam rumahnya. Dia menegur,
siapa yang memasukkan kamu ke dalam rumahku? Orang itu menjawab, yang memasukkanku ke sini adalah tuannya. Saya tuannya. Kata Ibrahim alaihissalam, saya tuannya, katanya. Orang itu menimpali, yang memasukkanku ke sini adalah yang lebih berhak memilikinya dibandingkan saya dan kamu. Wah, langsung tahu nih Ibrahim alaihissalam. Oh, berarti kamu malakul maut? Ya, saya malakul maut. Kemudian, maukah kamu memperlihatkan kepadaku sosokmu ketika mencabut jiwa orang yang beriman? Malaikat itu menjawab, baik, kalau begitu berpalinglah dariku. Ibrahim pun berpaling darinya lalu menghadap dalam kondisi tampaklah bagi dia seorang yang sangat menakjubkan wajahnya, keindahan bajunya, harum baunya. Ibrahim berkata, hai malaikat maut, sekiranya orang yang beriman tidak mendapatkan pahala ketika mati kecuali melihat sosokmu yang indah ini, tentu sudah mencukupinya. Saking indahnya. Termasuk dalam hal ini adalah diperlihatkan dua malaikat pengiringnya, Raqib dan Atid. Nah ini dia, ini penting ini. Makanya jenengan sekarang nulis kitab di samping Raqib Atid, ini salah satu kisahnya. Dan harus betul-betul menghormatinya. Ini kalimat jenengan perhatikan betul. Ini, saya pengen buat install ini kepada panjenengan sejak lama sebenarnya. Sekarang sudah tiba waktunya. Jenengan kan ada malaikat Raqib dan Atid toh. Coba jenengan hormati mereka tuh. Jenengan kan bisa menghormati orang yang jenengan lihat, ya enggak? Jenengan akan malu berbuat sesuatu ketika jenengan dihadapkan pada orang yang jenengan menghormatinya. Orang bisa berbuat buruk mungkin ketika sendirian gitu. Jadi ketika jenengan berhadapan dengan orang yang jenengan menghormati, jenengan akan malu. Coba sekarang hormati mereka. Mereka berdua ini loh, Raqib dan Atid. Karena nanti begini kisahnya nih. Mereka itu akan mendoakan kita gitu. Sebaliknya. Jadi termasuk dalam hal ini adalah diperlihatkannya dua malaikat pengiringnya. Wahai berkata, telah sampai riwayat kepada kita bahwa tiadalah si mayat itu mati sehingga tampak baginya dua malaikat pencatat amalnya. Jika ia seorang yang taat, maka dua malaikat itu berkata kepadanya, semoga Allah membalas kebaikan kepadamu terhadap apa yang kamu lakukan kepada kami. Paham maksudnya sekarang? Apa yang jenengan lakukan kepada dua malaikat ini? Jenengan tahu dicatat kan? Allah berbuat elek-elek, berarti kan jenengan melakukan elek. Iya enggak? Bayangkan. Nyatet, jenengan kon nyatet, sing dicatat lagi berzina, iya mana? Dicatat zina, jelaira gitu yang mana? Jelaira, paham enggak? Coba jenengan hadir dalam pikiran jenengan, hormat itu kedua malaikat itu. Sehingga ketika jenengan mau melakukan sesuatu, aku ki dicatat, ono sing nyatet sing jeleh nek elek. Dia tuh marah banget, dibayangin aja kalau pada orang yang taat dikatakan semoga Allah membalas kebaikanmu kepadamu terhadap apa yang kamu lakukan kepada kami. Yang dilakukan kepada kami maksudnya apa? Ya itu tadi perbuatan jenengan. Betapa kamu telah mendudukan kami di dalam majelis Al-Quran, majelis kebajikan seperti sekarang. Dicatat jenengan sekarang ini. Dan senang sekali pencatat itu. Ya Allah, minta catat duduk di dalam seperti ini kebaikan-kebaikan. Bayangin, artinya jenengan menghormati pencatatnya panjenengan karena jenengan membawa diri panjenengan kepada kebaikan. Bayangin, merinding saya dengannya itu. Masya Allah. Dan mengantarkan amal soleh kepada kami. Ya kan dicatat, mengantarkan itulah amal soleh. Catat. Dan jika ia seorang lacut, maka dua malaikat itu berkata kepadanya, semoga Allah tidak memberi satupun kebaikan kepadamu atas apa yang kamu lakukan kepada kami. Bayangin, betapa kamu telah mendudukan kami dalam majelis keburukan, di dalam majelis perzinahan, di dalam majelis ghibah, dan mengantarkan amal buruk kepada kami, serta memperdengarkan perbuatan-perbuatan nista kepada kami. Subhanallah. Karena itu semoga Allah tidak memberi satupun kebaikan kepadamu atas apa yang telah kamu lakukan kepada kami. Jadi setiap waktu itu jenengan sedang memperlakukan dua malaikat di kanan kiri panjenengan ini. Bayangin, dan akan hadir ketika sakaratul maut. Jenengan timbang-timbang coba. Kalau sebelum mengaji mungkin jenengan hanya menghormati yang sifatnya terlihat. Sekarang diperdengarkan kepada kita. Jenengan itu selalu diawasi, enggak pernah ogelang loh itu. Bayangin, makanya mereka benci banget kalau dibawa kepada keburukan. Bayangin, kita saja manusia, kita manusia loh. Jenengan kalau ditugasi bos, pokoknya tugasin jenengan nyatet kegiatannya wong kae. Bu apik, bu elek, tugasin jenengan. Jenengan kebayang nggak dibawa ke tempat mabuk-mabukan, jenengan kudu nungguin nyatet. Nangis nggak jenengan tuh? Mangkelnya kayak apa itu? Sebaliknya kalau jenengan dibawa ke tempat yang harum, indah, baik, kayak mana rasanya?
Itu, masya Allah. Demikianlah sosok-sosok yang dilihat si mayat yang tidak akan dikembalikan lagi ke kehidupan dunia untuk selamanya. Demi Allah, hai saudaraku, bahwa hal ini merupakan momen yang menentukan bagi kehidupan orang mukmin dan orang-orang kafir. Satu momen didengarnya seruan yang mengabarkan berita gembira berupa rahmat Allah, atau seruan yang mengabarkan ancaman berupa siksa Allah. Kita yang mana? Di antara keduanya, kita yang mana? Kita sedang berbuat sekarang. Gitu. Prosesinya sekarang ini kita sedang berbuat. Maka sekali lagi, apapun yang kita miliki hari ini harus menjadi potensi buat kita untuk mencapai seruan yang pertama tadi. Seruan yang kita tuh betul-betul salamun alaikum. Seruan yang bahkan dua malaikat kita mengatakan semoga kau selalu dapatkan kebaikan atas apa kebaikan yang kau lakukan kepada kami. Jadi timbang-timbang betul. Kita punya apapun berbekal dengan itu semua yang Allah titipkan untuk betul-betul efektif memperjuangkan kebaikan, insya Allah. Saling dukung di dalam kehidupan ini menjadi sangat penting. Nah, ini yang kita baca pagi ini, masya Allah, cukup menguras jiwa. Selalu mudah-mudahan bisa menjadi penambah kebaikan kita, sehingga kita dimudahkan oleh Allah di dalam menjalani sebuah kebaikan, dan kita betul-betul mendapatkan rahmat Allah di sepanjang sisa umur. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.